Pemirsa, memang kejadian ini cukup membingungkan. Ada sosial, tapi ada tema agama juga dibawa-bawa. Terakhir, Pak Masinton melihat jadi permainan politik juga di balik. Sehingga kita berpikir, apa ini yang dinamakan gospel glory pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Sebenarnya tidak ada manusia yang miskin. Yang ada itu manusia miskin karena ketidakadilan. Kata Lactantius, seorang penasehat kerajaan Romawi. Sekarang saya ke Babe Ridwan. Tokoh yang paling terkenal dalam membagikan makanan kepada orang miskin adalah Sultan Baghdad, Harun al-Rashid. Harun al-Rashid itu biasanya melakukan inspeksi malam hari setelah mendapatkan keterangan-keterangan di kampung mana kemiskinan itu terjadi. Tepat sasaran, dia membawa pangan ya, roti, korma. Ada nenek-nenek belum tidur. Ternyata menurut perhitungan Harun al-Rashid, ini nenek-nenek nggak bisa tidur karena lapar. Itu dibagi dengan baik-baik, diserahkan dengan baik-baik itu roti, kagak ditimpuk. Sebab roti Baghdad gede dan keras, kelenger tuh nenek ditimpuk meroti. Jadi menyerahkan makanan juga mesti dengan baik-baik, ya kan? Ada ya? Potret Monas adalah potret peradaban kita yang runtuh. Untung tidak sepenuhnya runtuh. Ada super universitas di sini, ILC dengan super rektornya Pak Karni Ilyas, yang menahan keruntuhan itu. Ini potret keruntuhan. Karena kemiskinan dipamerkan. Dan disitulah orang yang berada, orang yang kaya menikmati betul. Orang berebutan supermi, berebutan apa itu beras dan sebagainya. Di zaman Jepang itu semua diatur seperti Pak Bastari bicara tadi. Dulu rokok dibagi, namanya rokok koa, bungkusannya hijau, lewat komico. Komico adalah level organisasi yang paling terendah di zaman Jepang, namanya pembagian. Ketika zaman pendudukan Belanda, itu bukan rokok lagi, keju, coklat, susu bubuk. Itu namanya distribusi. Itu juga melalui serean namanya, yang sekarang disebut ketua RW. Jadi masuk ke zaman Bung Karno, kita dapat baju pampasan Jepang itu, yang disebut corakan patah tulang. Itu juga disalurkan untuk anak sekolah lewat sekolah, untuk ini lewat itu. Jadi tidak dijadikan sebagai suatu pameran. Kita tontonkanlah kemiskinan kita. Ini kan korban yang jatuh ini bukan cuma di Monas, sebelumnya juga pernah ada di daerah Pasuruan ada, di daerah lagi, daerah Indonesia Timur kan pernah ada. Iya kan? Mati juga dan berulang terus. Hendaknya kita tegaskan saja. Dan sebetulnya hukum udah tegak di vonis 3 tahun yang di Pasuruan. Nah itulah. Ya tapi tidak menyebabkan jera. Jadi ditandaskan saja, dilarang karena ini menghina martabat bangsa.
Saya di Bangladesh lama. Bangladesh zaman saya di sana kira-kira tahun 80 kali ya. Itu dikenal miskin. Saya tinggal di desa, nggak ada orang bagi-bagi sembako-sembako kayak di sini di Indonesia. Di sini dipamerkan kemiskinan itu. Kita bangga betul bahwa ada orang kaya dan ada orang miskin. Disitulah kita mengerti artinya kaya, karena ada si miskin yang berebutan sampai diinjak-injak dan mati. Dan setelah dia mati, maka dibicarakanlah berapa harga jenazah ini. 500.000, 500 juta dan sebagainya kan. Ini kan arwah nggak tenang tidurnya bahwa dia ditarif. Dia ditarif nih arwah, nggak tenang. Padahal dia belum seminggu ditanam, misalnya ya. Ini satu misal. Dilakukan hal-hal seperti itu, secara umum dibicarakan, luas dibicarakan, si anu gitu kan. Ada nama yang juga kita nggak jelas posisi yang jadi apa, tiba-tiba pergi ke sana melobi. Ini yang saya mengatakan bahwa peradaban kita kritis dengan keadaan seperti ini. Nggak bisa kita membangun Indonesia dengan peradaban seperti ini. Karena itu ini harus dihentikan. Pameran kemiskinan ini harus dihentikan. Ini menghina kemanusiaan. Ini melecehkan kemanusiaan, kata Bestari tadi. Ini menghina kemanusiaan. Kalau memang kaya, menyumbang nggak perlu orang tahu kok. Zaman dulu ada NN gitu kan, nggak usah disebut namanya. Itu yang mengenai sumbangan ya. Ya saya kira harus hentikan ini. Kalau perlu dengan hukum ya, dihentikan. Nggak boleh lagi ada pembagian-bagian seperti ini. Tidak boleh. Kemudian mengenai tata guna Monas, memang itu harus dicabut pergub itu. Nggak boleh begitu, karena saya lihat lebih bagus dulu ya zaman Pak Suryadi gubernur. Indah, hijau, nanti Sabtu Minggu keluarga datang ke sana bawa anak-anaknya gitu kan. Jadi kalau orang mau pengumpulan kekuasaan dan sebagainya di tempat lain aja, jangan di Monas. Karena Monas ini bersejarah, sejarahnya panjang, harus dihormati. Dan juga diorama di situ juga harus di refresh ya. Banyak ketinggalan zaman data-datanya, banyak yang udah nggak aktual lagi sekarang lah data-data yang ada di situ. Jadi Pak Sarif ini bertugas ya, tapi dia bisanya cuma sampai Wagub, nggak bisa sampai Gub. Itu masih kurang sejengkal, ya kan? Jadi nggak apa-apa ya, lewat Wagub aja Anda sampaikan bahwa pergub itu disempurnakan, dicabut, jangan kayak begitu. Ya, kesalahan yang terjadi ini yang saya dudukin tepatnya Munjirin ini, dia memang petugas saja, petugas saja. Kesalahannya di dalam rapat itu adalah dia tidak tegaskan ketika dia memberikan izin. Ingat Bapak panitia, ini nggak boleh, kan harusnya begitu. Dia harus ingatkan, tidak harus tertulis, tidak semuanya harus tertulis. Misalnya saya dilarang pidato kan kagak tertulis di satu tempat, cuma dibisikin aja mah Hansip, Bapak nggak boleh pidato Pak, ya udah. Jadi nggak perlu semuanya harus tertulis itu. Di zaman siapa dulu ya? Lupa saya. Jadi karena itu ya penting. Kalau tidak dibenarkan dangdut pantura misalnya karena terlalu erotis, ya boleh bikin pesta dangdut, tapi pantura jangan ya, gitu. Nggak usah itu mesti tertulis. Jadi itu kesalahan juga tim panitia Monas. Nah, di mana nanti di dalam pergub yang baru mengenai Monas itu harus dicantumkan dengan jelas tugas si ketua panitia. Kesian dia begini. Ya kan, nggak ada kewenangannya, ya makanya diburu-buru pulang, ya kan. Jadi diperbaiki, ini harus dicabut lah, dan juga harus diajarkan kepada gubernur dan wagubnya ini bagaimana bikin format pergub yang sesuai dengan hukum, gitu. Diajarkan lah oleh Sarip ya, supaya betul-betul kita melihat Jakarta ini menyenangkan, membanggakan, ya kan. Dan kalau itu mengeluarkan
izin itu artinya kan sudah tindakan. Langkahnya mana? Pengamanan. Langkahnya kagak ada, keluarin aja izin. Sak bodoh lah lu mau ngapain, kayak kan gue diizinin kan begitu. Itu nggak bisa begitu dalam administrasi. Jadi dia harus melangkah. Jadi karena itu perlu pengalaman sebagai birokrat. Jadi gubernur itu bukan pemimpin politik daerah. Dia ada kepala birokrasi di daerah. Jadi dia harus punya hodeng bestuurlijk. Jadi satu hodeng sebagai administrator. Harus. Jadi bukan sebagai satu komunikator saja, ya kan? Ya ini kita kita sampaikan kepada Sarif, ya kan, supaya Sarif ketemu Wagub dan beraniin dikit diri. Gue ngalangkah sejengkal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih keberanian ya? Gak perlu dijawab, orang kasih keberanian kok, disupport. Ya, tentu ini saran dan pendapat yang bagus ya. Kalau memang dipandang perlu revisi, tapi dalam konteks bagian mana yang harus direvisi, saya juga menyambut Dato usulan tentang revisi Pergub itu. Tapi ada makna yang mestinya dipahami oleh banyak masyarakat bahwa perubahan Pergub yang awalnya tidak boleh untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kemudian sekarang dibuka, itu yang harus dimaknai. Beberapa misalnya tentang pasar murah, saya juga pendapat pribadi menyatakan nggak perlu lah ya, harus dilarang. Tapi untuk kegiatan keagamaan itu orang rindu. Kegiatan Monas itu dalam penggunaan Monas itu rindu untuk penggunaan kegiatan keagamaan. Nah kemudian kegiatan keagamaan tadi pendapat dari Bung Masinton sering terjadi politisasi. Ya itu kejauhan, saya nggak ngomong politisasi, kan Anda menangkapi saya. Yang pertama adalah janganlah membuat satu kebijakan dulu hitam sekarang gua putih supaya beda, ya kan. Dulu nih jalanan untuk mobil sekarang buat kaki lima kan begitu, itu jangan, ya kan. Jadi kita jangan pengen beda supaya kelihatan intelek gitu. Orang intelek kayak Rocky Gerung ini bukan nyari perbedaan, dia nggak bakal hantem Mbak Masinton tadi. Dia mesti menahan hawa nafsunya untuk tidak hajar Masinton. Bang Karni, ini mumpung Bang Ridwan tadi ke Sarip, saya juga mau titip pesan ke Sarip, satu saja. Pesankan kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, kembalikan sakralnya Monas. Sama dengan pesannya dia. Kembalikan supaya menjadi sakral dengan kegiatan yang terbatas saja. Oke. Jangan yang beramai-ramai memakan korban. Makasih. Saya kira pesannya udah didengar Gubernur malam ini. Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni. Ini topiknya apa? Topik Monas atau topik saya nih? Tragedi, itu nggak boleh itu. Tadi ada penyimpangan. Tragedi Monas dibalik ikhlasnya ibu korban. Oke ya, kata tragedi. Tadi Pak Karni mengutip satu istilah yang bagus tentang nasib orang miskin dan nasib orang kaya. Juga ada istilah tentang tragedi tadi. Buat orang miskin, hidup itu adalah tragedi. Buat yang berkuasa, hidup adalah komedi. Dia bisa mempermainkan apa aja. Dan Monas itu sebetulnya adalah saya carikan istilah ya, kumpulan dari seluruh jenis persoalan di Indonesia tuh. Jadi kalau kita mau belajar Indonesia, kita datang aja ke Monas itu. Bahkan kita bisa katakan bahwa di tahun politik ini Monas menyerap seluruh jenis keluh kesah publik. Di Monas kita bisa bertemu dengan kesedihan, di Monas kita bisa bertemu dengan kemarahan, di Monas kita bisa melihat pencitraan, di Monas kita bisa melihat fanatisme itu. Jadi Monas memang tempat orang mengungkapkan
pikiran, kebodohan, kejengkelan, ketidakmasukakalan tuh. Jadi kita mesti terima Monas sebagai ruang publik yang lengkap. Itu soalnya tuh. Nah, yang terjadi kemarin di Monas adalah bahwa tampilan politisnya terlalu terlihat. Saya terangkan tanpa menjawab Saudara Masinton ya, karena itu keluh kesah. Kita anggap aja itu semacam jedah dari orang yang frustrasi karena elektabilitas turun. Faktanya naik terus bang, naik terus. Kalau elektabilitas naik terus. Saya teruskan ya. Jadi sebetulnya kalau saya ganti judulnya Pak Karni, itu saya akan tulis begini: dalam sembako ada elektabilitas, karena dipamerkan di Monas. Kalau kita sebut tadi, apa itu kegiatan sosial? Coba kita lihat sedikit istilah-istilah yang ada tadi diucapkan. Kalau itu kegiatan filantropis, maka dia tidak boleh dipamerkan di ruang publik, karena itu menyangkut kejujuran orang untuk membantu manusia. Benar tadi, datangi si miskin itu, diam-diam kalau bisa, jangan dia tahu siapa yang memberi. Itu kegiatan filantropis namanya. Filantropis itu dari Greek, dari bahasa Yunani, philo dan anthropia. Philo artinya sayang, anthropia artinya manusia, mencintai manusia, itu ada filantropis. Lain dengan charity, karitas itu. Karitas itu ada motifnya. Nah, yang ada di Monas itu minimal itu karitas, karena mengumpulkan orang, ada sensasi di situ, ada mata kamera di situ, ada wawancara di situ. Apakah itu bukan politis? Demi apa itu dilakukan, dipamerkan di situ tuh? Nah, saya mau lihat itu bukan sekedar sebagai tragedi, tapi juga komedi dari pemerintah. Saya ucapkan ulang, komedi dari pemerintah. Kenapa dia jadi komedi? Karena sebetulnya anak itu tidak tewas karena antri di Monas, tapi tewas karena polisi negara yang tidak memihak pada orang miskin. Saya lanjutkan dulu argumen ini. Kalau misalnya pemerintah mengerti apa artinya kemiskinan dan secara langsung mendatangi pusat kemiskinan, maka nggak ada orang yang akan datang ke Monas. Cuman kelihatannya pemerintah Pak Jokowi tidak ingin meniru apa yang dilakukan oleh SBY, bagi-bagi aja cash di situ, BLT itu. Benar kata Pak Rifan Saidi tadi, kan tidak ingin asal beda tuh. Ini swasta loh, ya, bukan pemerintah ya, bagi-bagi. Jelas. Jadi yang saya mau terangkan adalah keadaan makro politik, ekonomi politik kita menyebabkan ada yang tewas di Monas. Kita mesti lihat itu dari sudut pandang kebijakan yang lebih makro tuh. Tapi pemerintahnya yang mana bang? Apa? Pemerintahnya yang mana? Penyelenggaranya ini ngerti saya, karena bukan itu kalau pemerintah gini, loh. Kalau you tunggu aja 2 menit, saya bisa terangkan itu tuh. Ya, Tunggu aja. Oke, saya tunggu 2 menit. Oke. Kenapa orang datang ke Monas hanya untuk dapat 5 bungkus Indomie itu? Apa karena orang mau cari selisih harga di situ? Ambil margin di situ? Saya kira bukan itu. Karena ada penurunan daya beli, orang datang ke Monas. Artinya ada hubungan antara tibanya seorang ibu dan anaknya di Monas dengan kegagalan pemerintah untuk menghasilkan keadilan dan kemakmuran di lokasi rumah dia itu. Itu logikanya. Satu soal itu. Jangankan di Monas bang, masih ingat nggak tragedi ngantri di istana untuk salaman sama presiden pada saat
Lebaran open house. Nah di situ Masih iya, ingat nggak, Bang? Saya ingat dan saya terangkan itu. Presidennya siapa itu? Di istana, Betul. bukan di Monas ini. Iya, Monas ini di luar istana, di dalam gerbang istana. Tapi abang nggak pernah komentar. Saya pengen komentar aja Iya. dulu terhadap Saudara itu, pemerintah Masinton, kemarin. setiap peristiwa itu ada konteksnya tuh. Orang nggak datang ke istana untuk nyerahin kupon dan ngambil sembako di situ tuh. Kan lain. Orang datang ke situ untuk bergembira karena satu peristiwa keagamaan atau peristiwa kenegaraan tuh. Dengan sendirinya orang datang tuh. Ada pembagian, Bang. Bahkan Iya, itu pulangnya soal- dikasih album lagi. Saya kira Oke. jangan dipotong-potong deh supaya jalan lancar. Ini udah hampir jam 12. Jadi kita mesti lihat itu apa namanya dari atas supaya variabelnya tidak kita sembunyikan tuh. Kemiskinan menyebabkan orang antri. Simple aja soalnya tuh. Zaman Pak SBY juga banyak antri. Oh ya, karena itu Banyak korban meninggal. Betul. Abang nggak komentar tuh. ya sama aja. Kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan. Berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Nangkap nggak logikanya? Kalau kemiskinan ini program kemiskinan ini yang sudah laten, Bang. Ya. Kemiskinan ini yang sudah laten. Inilah tugas negara yang harus dan terus. Itu Sebagai dan you akui. Ya akhirnya you amanat akui kan. penderitaan rakyat yang harus diperjuangkan. Ya akhirnya you akui kan bahwa kemiskinan menyebabkan orang antri. Yang saya kritik dari abang adalah ketika ini terjadi, ya dikaitkan dengan pemerintah, padahal penyelenggara swasta. Ketika terjadi banyak korban, bahkan orang bakar diri di depan istana, pernah abang bersuara? Nggak pernah. Ini artinya bias itu. You ya, bertanya, you jawab sendiri, nggak bersuara. Kapan? Soal apa itu? loh. Coba. Persoalan antri ini, Bang, yang menjadi korban ini bukan yang pertama. Iya, saya ngerti. Tapi you bilang tadi kebijakan gagalnya kebijakan pemberantasan kemiskinan menyebabkan orang hari antri udah itu. bertukar jadi Rabu. Sampai di mana tadi ya? Apa hari bertukar? Hari berganti. Oke. Jadi saya terangkan tadi bahwa social safety net tidak dibuat oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan orang terdorong untuk bahkan cari margin sekecil apapun. Apalagi kalau gratis itu. Nah, keadaan kita hari ini, pemerintah ini malu untuk meniru kebijakan bantuan apa namanya BLT. Karena itu dianggap kebijakan SBY. Padahal itu lebih efektif kan, sehingga orang nggak perlu antri itu. Jadi logika ini yang mesti masuk di kepala saudara Masinton supaya mampu untuk bikin reasoning yang baik. Hal yang tuh. berbeda, Bang. Justru itu. Konsep BLT ya, umpama dengan kartu Indonesia Pintar, kartu ini nanti sisi biaya jadi- berbeda. Jadi debat dua orang. Iya, karena you Karena kalau tambah-tambah. kita bubarkan, ada berduanya kita tinggalkan di ruangan ini. Jadi poin saya begini ya. Agar lebih objektif aja, Bang Rocky Objektif. dalam mengkritik pemerintah ini. Sangat objektif. Apa Terserah mau dikritik, tapi objektif dalam mengkritik itu. Iya, gitu. saya bahkan anjurkan supaya pemerintah Anda ini tiru aja BLT itu, lebih efektif gitu. Daripada suruh orang antri. Kan dalam keadaan orang nggak punya daya beli, ya kasih dia uang gitu. Jangan kasih dia kupon. Yang Fighter kelahiran asli kota Bandung, 24 tahun, 106 Apa saya keluar? Penyelenggara ini adalah Ingat Sahara. gagalnya sosial. Masa hal yang sederhana itu you nggak bisa paham? Ya, Anda juga jangan ditujukan ke dia itu, cepat Oke. ada ke publik. Oke, jadi saya ringkas saja ya, saudara. Itu duduk perkaranya. Sehingga setiap kematian warga negara di ruang publik harus kita hubungkan dengan gagalnya kebijakan publik. Jadi soal itu akan jadi debat politik nanti. Tapi dari sekarang kita mesti siap sehingga kita tidak sekedar menganggap itu kematian karena soal panas, ya pasti mati secara biologis.
Tapi ada faktor sosiologis, faktor politik, faktor kebijakan. Nah itu yang saya kira mau saya katakan. Nah sebetulnya jalan keluarnya mudah tadi, karena itu saya usulkan tadi. Lihat aja pemerintahan sebelumnya mungkin ada hal yang buruk di dia, tapi untuk hal tentang social safety net saya kira bagus-bagus saja tuh. Jadi tidak usah malu untuk meminta bantuan, atau kalau nggak punya ide, ya nggak usah malu pinjam ide sebelumnya. Kalau nggak punya otak, nggak usah malu pinjam otak orang lain itu. Itu aja soalnya tuh. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sekedar ingin berbeda dengan akibat berbagai macam konsekuensi menghasilkan tewas di sana, tewas di sini. Mungkin pertanyaan saya, seandainya BLT dibagikan, menurut saya itu juga belum mengatasi kemiskinan tadi. Memang belum. Sehingga kalau ada pembagian kayak kemarin di Monas, orang tetap akan berjubel datang, dan akan ada juga yang terinjak. Betul. Seandainya sistem SBY dipakai, nggak ada soal. Tapi ada konsep tentang itu. Ada konsepnya. Itu poin saya itu. Nah di Monas itu orang datang karena pemerintah tidak punya konsep tentang social safety net. Tapi ini ada yang salah, Bang. Ya nggak, biarin aja udah. Dia udah selesai. Udah cukup. Ada pertanyaan lain? Enggak, cukup. Pemirsa, ada benarnya yang dibilang Rocky Gerung, bahwa orang tidak akan antri berdesakan seperti itu kalau bukan karena kemiskinan. Dan kemiskinan ini bukan hanya sekarang. Dari kita merdeka pun kita sebetulnya harus mengakui bahwa sebagian besar rakyat masih menderita dengan kemiskinan. Dan dalam hal ini karena terjadi kasus, ujungnya tentu ke pengadilan. Kita berbicara tentang keadilan lagi. Tapi keadilan sendiri ternyata punya harga. Berapa harga sebuah keadilan? Untuk bisa mendapatkan jaminan untuk tahanan di luar, seorang tersangka harus membayar yang tinggi sekali. Dan tentu saja ada tersangka yang tidak mampu, tapi dia tetap, karena dia miskin, dia tetap ditahan. Padahal dia tidak akan pernah lari atau menjadi buron, karena untuk bayar jaminan pun dia tidak mampu, apalagi mau lari ke luar negeri. Sehingga keadilan hanya dinikmati oleh yang punya uang. Itu bukan kata saya, itu kata Loretta Lynch, itu jaksa agung perempuan Amerika. Kita ketemu LC akan datang.